Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran biologi bersama Ibu Tia. Oke, kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya. Kali ini kita akan bahas tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kalau kemarin kalian sudah belajar respirasi aerob yang membutuhkan oksigen yang reaksinya sangat panjang, kali ini lebih sederhana ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita berdoa dulu, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang ibu berikan akan pemahamannya lebih bagus lagi. Oke. Respirasi anaerob itu ada dua macam, yaitu ada respirasi anaerob atau fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Akan kita bahas tuntas di pertemuan kali ini, jadi jangan lewatkan video ini dan tetap saksikan terus. Oke, selamat menyaksikan. Ketika sedang berolahraga seperti lari misalnya, tubuh membutuhkan energi yang lebih banyak atau ATP yang lebih banyak, sehingga kita bernafas lebih cepat, lebih terengah-engah, jantung pun memompa darah lebih cepat. Ternyata dengan cara seperti itu masih belum bisa mencukupi energi tubuh kita. Bagaimana solusinya? Tubuh akan segera melakukan yang namanya respirasi anaerob. Respirasi ini menghasilkan side effect atau efek samping, yaitu berupa asam laktat, sehingga disebut dengan fermentasi asam laktat. Wah, ada cream cheese garlic bread yang lagi kekinian. Apakah kalian sudah mencobanya? Ternyata proses pembentukan roti ini juga melibatkan proses fermentasi atau respirasi anaerob. Kenapa bisa menggunakan prinsip fermentasi? Karena dalam proses pembuatan roti ini menggunakan salah satu mikroorganisme, yaitu si ragi instan atau Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme fungi atau jamur ini di sini berperan sebagai objek atau makhluk hidup yang akan melakukan fermentasi. Tapi fermentasinya berbeda dengan kegiatan olahraga tadi yang sudah kita bahas lebih dahulu. Kalau ini disebut dengan fermentasi alkohol karena memang ada alkohol yang dihasilkannya. Kita lihat di sini dalam proses pembuatannya ada kegiatan mendiamkan adonan, menutup adonan, karena kita akan memberikan kesempatan kepada fungi atau jamur Saccharomyces tadi untuk melakukan fermentasi anaerob. Jadi harus didiamkan adonan selama beberapa menit ya, supaya proses fermentasinya berhasil. Nah, kalau sudah mengembang berarti itu indikasi kalau proses fermentasi alkoholnya sudah berhasil. Pekan kemarin kita sudah bahas respirasi seluler yang aerob yang membutuhkan oksigen. Tapi ya, di dunia ini kalau jika tanpa oksigen, sedangkan beberapa mikroorganisme tetap membutuhkan ATP atau energi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Organisme seperti bakteri, Archaebacteria, jamur, proses pembuatan roti, juga sel otot kita tetap membutuhkan ATP. Bagaimana caranya? Tanpa oksigen tapi bisa menghasilkan ATP. Nah, inilah yang disebut dengan respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob hanya terjadi proses glikolisis karena ditransport elektron yang sangat membutuhkan oksigen. Karena oksigennya tidak ada, maka tidak akan terjadi transport elektron. Begitu juga dengan siklus Krebs. Tentunya mikroorganisme ini sudah bisa beradaptasi. Mereka menemukan formula baru untuk mendapatkan ATP. Seperti yang sudah kita bahas di awal, kalau fermentasi itu terdiri dari dua proses. Kalau kita lihat di sini, diagramnya ada A dan ada juga B. Kalian masih ingat proses glikolisis? Kalau di glikolisis, bahan baku berupa glukosa
akan dirubah menjadi asam pirufat, kemudian ada ATP, dan juga ada NADH. Ya, nah di fermentasi ini sangat berperan kofaktor dan koenzim untuk merubah NADH. Jadi NADH di fermentasi hasil dari glikolisis akan dipakai. Ya, jadi nanti di sini ada istilah LEO dan ada istilah GER. LEO berarti loss elektron atau kehilangan elektron yang disebut dengan oksidasi, dan GER gain elektron atau mendapatkan elektron yang disebut dengan reduksi. Pada fermentasi terjadi LEO loss elektron atau oksidasi, di mana NADH berubah menjadi NAD, dan ini terjadi di kedua macam fermentasi. Oke, kita akan mulai bahas metode 1 dan metode 2 dari fermentasi. Kita bahas yang 1 atau yang A tadi ya, yaitu fermentasi alkohol. Di sini terlihat hasil dari glikolisis, yaitu tadi sisanya adalah 2 pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Asam pirufat yang berkarbon 3 akan melepaskan 1 karbon dalam bentuk CO2, sehingga sekarang karbon hanya berjumlah 2 yang disebut dengan asetaldehid. Apa yang terjadi dengan asetaldehid? Akan menggunakan NADH yang dihasilkan di awal, sehingga asetaldehid sekarang menjadi 2 alkohol atau 2 etanol. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk proses pembuatan roti, donat, bolu, dan produk yang melibatkan Saccharomyces cerevisiae lainnya. Fermentasi yang kedua atau metode yang kedua atau gambar yang B yaitu adalah fermentasi asam laktat. Ini terjadi pada sel otot kita, seperti yang sudah Ibu gambarkan di awal ketika kita sedang beraktivitas lebih atau berolahraga. Kita lihat mekanismenya. Sama seperti fermentasi alkohol, di glikolisis terdapat hasil 2 ATP, 2 pirufat, 2 NADH. Lalu, apa yang terjadi dengan 2 asam pirufat? Kita lihat. Dua pirufat ini akan langsung menggunakan NADH yang dihasilkan tadi di proses glikolisis menjadi 2 asam laktat. Adanya asam laktat yang terproduksi dari fermentasi ini dan terlalu banyak di dalam tubuh kita akan menyebabkan tubuh kita merasa pegal-pegal atau kita akan merasakan lelah. Baik anak-anak, Ibu akan rangkum proses fermentasi yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau dalam respirasi anaerob, glukosa mengalami proses glikolisis menjadi asam pirufat 2, 2 ATP, dan 2 NADH. Seharusnya pirufat ini langsung menuju ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs, tapi tidak terjadi di fermentasi ini. Apa yang terjadi? Justru pirufat ini nanti akan langsung berubah ya, sesuai dengan jenisnya. Ada fermentasi alkohol dan juga ada fermentasi asam laktat. Kita lihat di fermentasi alkohol, setelah dihasilkan 2 pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH, pirufat ini apa yang terjadi tadi, masih ada yang ingat? Akan melepaskan 1 karbon CO2 nya, sehingga sekarang hanya ada 2 karbon yang disebut dengan 2 asetaldehid, dan 2 asetaldehid ini menggunakan NADH yang tadi dihasilkan, sehingga NADH nya sudah habis dan hasilnya adalah 2 etanol. Jadi dari fermentasi alkohol ini dihasilkan 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. NADH masih ada, tentu NADH sudah habis. Karena apa? Karena terpakai untuk merubah asetaldehid menjadi 2 etanol.
Adanya CO2 di dalam fermentasi alkohol berakibat baik untuk produksi roti karena menjadi indikator apakah pembuatan roti berhasil. Kalau berhasil, CO2-nya ada, berarti roti tersebut akan mengembang. Oke, berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Ini prosesnya lebih sederhana dibandingkan fermentasi alkohol karena hanya ada 2 tahap. Kalau tadi fermentasi alkohol ada 3 tahap. Sama ya di sini prosesnya. Jadi dari glikolisis ada hasilnya 2 pirufat, 2 ATP dan 2 NADH, tapi tidak terjadi pelepasan CO2 di sini. Jadi 2 asam pirufat langsung berubah menjadi 2 asam laktat dengan menggunakan NADH. Jadi NADH sama terpakai sehingga hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Itu saja hasilnya karena memang tidak ada CO2 yang diproduksi di sini, tidak ada pelepasan CO2. Contoh dari fermentasi asam laktat ini apa anak-anak ingat tadi? Yaitu proses olahraga atau aktivitas yang tinggi. Ya, tubuh kita akan langsung melakukan fermentasi asam laktat walaupun terproduksi ATP, tapi memang ada side effect-nya yaitu berupa penimbunan asam laktat. Sekarang kita bahas perbandingan ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob ya. Ingat kemarin hasil akhirnya finalnya adalah 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya 2 ATP. Jadi perbandingannya adalah 1:18. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi sudah selesai. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, baik itu respirasi aerob maupun anaerob. Kalau kita bandingkan sangat berbeda ya. Biasanya soal yang paling sering keluar adalah perbandingan antara respirasi aerob dan anaerob. Jangan lupa tugas dikerjakan, kumpulkan tepat waktu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.